Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, kelas 2D Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atau dikenal dengan UIN Suska Riau. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum saya menjelaskan beberapa poin penting tentang pendidikan anti korupsi, terlebih baik dahulu saya akan menampilkan PPT yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Baiklah, setelah menyaksikan PPT yang telah saya buat tadi, saatnya saya akan menjelaskan 4 poin dasar tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu pengertian pendidikan anti korupsi, yang kedua bentuk-bentuk perilaku korupsi, yang ketiga faktor-faktor penyebab anti korupsi, yang keempat itu adalah tentang dampak korupsi serta upaya pencegahan korupsi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu adalah usaha untuk sadar dan terencana untuk mewujudkan proses dalam belajar proses tersebut. Maka pendidikan anti korupsi itu bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada pembentukan karakter atau afektif dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan atau psikomotorik terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Poin yang kedua adalah bentuk perilaku korupsi. Sebenarnya bentuk-bentuk perilaku korupsi ini banyak, cuman saya mengambil 5 poin saja. Yang pertama itu dalam bentuk pemberian suap atau sogok. Pemberian suap atau sogok ini bisa dalam berbentuk uang atau barang atau fasilitas. Yang B-nya tuh saya mengambil penggelapan. Penggelapan ini adalah perbuatan seseorang yang telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab dalam sesuatu hal, namun dia melakukan penggelapan di dalam pengawasan dia tadi. Yang C-nya tuh saya mengambil pemalsuan. Pemalsuan ini adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang D saya mengambil pemerasan. Pemerasan ini adalah memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang sebagai ganti dari seorang pejabat untuk berbuat sesuatu. Misalnya si A ini pengen seseorang ini memeras orang yang dia suruh tadi, memeras orang lain, namun pemeras ini meminta imbalan atau semacam biaya lah yang telah dia lakukan terhadap orang yang disuruh, terhadap apa yang dia lakuin terhadap orang lain tadi yang telah disuruh oleh si A ini. Selanjutnya yang E. Yang E saya ngambil penyalahgunaan jabatan ataupun wewenang. Itu adalah mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok tersebut. Yang poin ketiga adalah tentang faktor penyebab pendidikan anti korupsi. Sebenarnya faktor penyebab ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internalnya itu berupa aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu ini terbagi ada beberapa macam, seperti sifat tamak atau rakus manusia. Dan yang keduanya itu seperti moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang agak konsumtif. Yang selanjutnya adalah aspek sosial. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Poin A-nya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, atau bisa disebut faktor hukum. Yang berikutnya faktor ekonomi dan faktor politik sama faktor organisasi. Yang keempat saya akan
menjelaskan tentang dampak korupsi. Dampak korupsi itu sebenarnya membawa dampak negatif terhadap kita. Dampak korupsi itu dapat kita rasakan dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, yang ketiga dampak birokrasi pemerintah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi. Ada 4 poin. Yang pertama itu mengundang pemimpin KPK. Yang kedua melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan bahan dari KPK secara berjenjang. Yang ketiga itu memasang slogan-slogan anti korupsi. Dan keempat, menekankan pentingnya melaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten sabta tertib pertahanan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.